billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, sehingga kita bersama-sama bisa menetapi agama Allah, agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Dan alhamdulillah kita diberi nikmat Allah bisa menetapi agama Islam tersebut secara utuh, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kalian supaya masuk Islam secara utuh. Oleh karena itu, atas semua nikmat dari Allah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ina tabi'in, ulama sholihin, mubalingin-mubalenggot, yang semuanya telah menjadi perantara dan memberikan teladan yang baik bagi kita semuanya. Untuk itu kita ucapkan syukur, alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Dan kepada Bapak Ibu, teman-temanku, dan semua saja yang hadir dalam acara yang barokah ini, saya mengucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Bapak Ibu, teman-teman, dan para hadirin sekalian, setiap manusia di dunia ini pasti ingin jadi orang yang sukses. Betul nggak? Ayo, siapa yang ingin jadi orang yang sukses? Kalau kau ingin sukses, tepuk tangan. Kalau kau ingin sukses, mari kita lakukan. Kalau kau ingin sukses, tepuk tangan. Kalau semua ingin jadi orang yang sukses, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nasihat dengan judul 3 kunci sukses generasi bangsa. Para hadirin sekalian, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kesuksesan apapun yang kita kehendaki akan tercapai apabila kita betul-betul mengetahui dan memahami ilmu di dalam Islam. Jadi kunci sukses yang pertama adalah tahu dan faham, atau alim dan faqih dalam urusan agama Islam. Alim dan faqih adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena orang akan mendapatkan kefahaman ketika dia banyak menguasai ilmu. Maka agar kita menjadi orang yang paham, kita harus 1. Hobi mengaji, banyak mengaji. Dengan banyak mengaji maka akan tambah pengetahuan, tambah pengertian, tambah kefahaman, hilangnya kebodohan, serta tercapailah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan sabda Khalifah Ali dalam hadis Ibnu Asakir, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa menghendaki baik sukses di dunia, maka dia harus tahu ilmu dunia. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka dia harus tahu ilmu akhirat. Dan barang siapa yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka dia harus tahu ilmunya. 2. Hobi mendengarkan nasihat. Dengan hobi mendengarkan nasihat, maka kita akan banyak mendapatkan masukan dari orang-orang yang sukses, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul
dan memberilah nasihat engkau Muhammad, sebab sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. 3. Menata hati agar bisa ridho melaksanakan semua aturan yang ada dalam Islam. Untuk mencapai kesuksesan, setan akan selalu berusaha agar manusia di dunia ini gagal, tidak sukses. Dan hanya dengan kefahaman yang kuat, manusia bisa terhindar dari upadayanya setan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Majah, "Faqihun wahidun asyadu ala syaiton min alfi abidin," yang artinya setan akan merasa berat mengganggu satu orang yang paham daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak paham. Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila syarat pertama untuk mencapai kesuksesan adalah dengan menjadi orang yang alim dan faqih. Maka dari itu, kita supaya selalu berupaya agar menjadi orang yang berilmu dan orang yang paham. Sebab ketika Allah menghendaki baik pada seseorang, maka orang itu akan diberi kefahaman agama. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tabrani, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin," yang artinya sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara dicari, kefahaman didapat dengan berusaha untuk paham, dan barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberinya kefahaman agama. Kunci sukses yang kedua adalah mempunyai akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah budi pekerti yang baik, dan baiknya budi pekerti itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah," yang artinya niscaya sungguh ada teladan yang baik bagi kalian di dalam diri Rasulullah. Akhlakul karimah merupakan wujud pengamalan dari ilmu dan kefahaman yang telah kita dapatkan. Kenapa akhlakul karimah menjadi salah satu kunci sukses? Karena banyak orang yang cerdas, banyak orang yang pandai, akan tetapi karena tidak mempunyai akhlakul karimah, akhirnya menjadi orang yang jatuh di dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda supaya mengedepankan akhlakul karimah di dalam setiap tindakan, terutama berbudi pekerti yang baik terhadap kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka, karena ridha Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi, "Ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi," yang artinya ridhonya Allah di dalam ridhonya kedua orang tua, dan marahnya Allah di dalam marahnya kedua orang tua. Akhlakul karimah ibarat mata uang yang bisa diterima di mana saja. Misalnya kita di Indonesia, di Jepang, di Amerika. Karimah adalah amalan ahli surga. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Mu'jam Ibnu Arabi, "Inna makalimal ahlaki min a'mali ahlil jannah," yang artinya sesungguhnya budi pekerti itu merupakan amalannya ahli surga. Para hadirin sekalian, adapun kunci sukses generasi bangsa yang ketiga adalah mempunyai kemandirian. Orang yang mandiri akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain, dan itulah yang terbaik berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Majah, "Maka sabar rajulu kasban atau yabamin amaliyatihi," yang artinya kerjaan seseorang yang terbaik itu adalah apabila dikerjakannya sendiri. Agar bisa mandiri, maka perlu pembelaan dan usaha dari diri kita sendiri agar sesuatu yang kita inginkan dapat terwujud. Contoh, kita akan berangkat ke sekolah. Agar kita tidak terlambat, maka kita siapkan
perlengkapan sekolah kita. Jangan selalu bergantung kepada orang tua, sebab mungkin saja mereka juga sibuk dengan urusan lainnya. Ayo, siapa yang setiap makan masih minta disuapin? Siapa yang mandi masih dimandiin? Malu dong. Untuk melengkapi 3 kunci sukses tersebut, maka kita supaya rajin mendatangi dan mendengarkan arahan-arahan para kiai, para pini sepuh, para ustadz-ustazah, dan orang-orang yang telah sukses. Dan selanjutnya, semua arahan dan petunjuk-petunjuk tersebut kita taati, kita ikuti, dan kita laksanakan. Para hadirin sekalian, demikian nasihat 3 kunci sukses generasi bangsa yang dapat saya sampaikan. Ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan menjadi generasi bangsa yang sukses. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.